caling renggang. Ada aneh merupa menu semua rasa Ogah, ogah, ogoh, ogoh, kali lumambah. Ogah, ogah, ogoh, ogoh, ngiterin desa. Ogah, ogah, ogoh, ogoh, kali lumambah. Ogah, ogah, ogoh. Terbitnya Surat Gubernur Bali tentang penegasan pembuatan dan pawai ogoh-ogoh dalam rangka menyambut Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944 dan Surat Edaran Majelis Desa Adat MDA Provinsi Bali tentang pembuatan dan pawai ogoh-ogoh menyambut Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944 pada prinsipnya merupakan apresiasi Gubernur Bali dan Lembaga Desa Adat Sebali terhadap kreativitas Yowana generasi muda di Bali terkait pembuatan karya ogoh-ogoh. Galang obor prakrak nyinarin gumi, buyut surya tetabuhan gambalan balaganjun saling ceburin. Pembuatan ogoh-ogoh serangkaian Hari Suci Nyepi diketahui bersama merupakan tradisi tahunan di setiap desa adat Sebali. Jadi, hal ini merupakan respon positif dari Gubernur Bali dan MDA untuk senantiasa mengapresiasi kreativitas pembuatan ogoh-ogoh, terutama dari segi bahan dan material yang tidak menggunakan styrofoam dan plastik, tapi lebih menggunakan kreativitas dengan menggunakan material ramah lingkungan atau bahkan dapat menggunakan bahan-bahan alam seperti ijuk, kerangka bambu, daun-daun kering, dan lain-lainnya. Kali lumambah, ogah-ogah, ogoh-ogoh, nyiterin kota. Kebijakan tersebut mendapatkan apresiasi dari sejumlah kalangan, termasuk kalangan seniman muda Marmar Herayukti. Ia menegaskan jiwa kreativitas tak boleh padam. Meski pandemi telah melanda lebih dari 1,5 tahun, namun semangat dan jiwa berkreativitas tidak boleh padam. Ia merupakan pemuda Banjargemeh yang mempopulerkan ogoh-ogoh tanpa styrofoam. Kesadaran akan bahaya bagi kesehatan dan lingkungan membuat Marmar kembali back to nature menggunakan ulat-ulatan ogoh-ogoh dari bambu. Sekancan kali sawun kon Bali, mulai melintas tersadang nganggar senjata. Pada tahun 2012 hingga 2014, ia mulai belajar tentang styrofoam. Ia mencari tahu tentang styrofoam, kandungannya dan bahayanya yang dapat memicu kanker dan menjadi sampah abadi sehingga tidak boleh masuk ke badan. Jika styrofoam diaplikasikan pada ogoh-ogoh 100%, ditambah penggunaannya dari tahun ke tahun, maka akan sangat banyak zat-zat berbahaya di muka bumi ini. Ia berupaya menjalin kembali budaya penggunaan bahan-bahan dari bambu, kemudian dibuat ulatan. Ulatan tersebut merupakan warisan leluhur yang coba menyambung kembali budaya tersebut ke generasi baru. Lemaris kita memargi sampunang jenggara beda.
bukan hanya menerima penggunaan bambu sebagai bahan pembuat ogoh-ogoh, tapi ia pun mempelajari filosofi bambu dan manfaatnya. Seniman tidak hanya kreatif menciptakan karya, tapi juga mampu berdampak pada orang-orang di sekitarnya. Ia berupaya membangkitkan semangat generasi muda untuk bangkit dari pandemi, termasuk mengajak generasi muda untuk memperjuangkan Pawai Ogoh-Ogoh 2022. 2022 Pawai harus ada nilai tradisi yang harus dijunjung. Galang obor prata nyinarin gumi, buyut surya tetabuhan gambalan balaganjur saling ceburin. Kantan kala kali sewengkon Bali, nyinayang rupa ogah-ogah mecaling renggang. Ada aneh merupa menu semua rasa Ogah-ogah, ogoh-ogoh, kali lumambah. Ogah-ogah, ogoh-ogoh, ngiterin desa. Ogah-ogah, ogoh-ogoh, kali lumambah. Ogah-ogah, ogoh-ogoh, ngiterin kota. Keunggulan lain dari ogoh-ogoh yang menggunakan bambu, kita belajar dari alasan-alasan orang-orang tua kita dulu kenapa bambu ini sangat penting. Ternyata setelah kita menjalani ini tanpa sadar, kita udah melakukan satu ekosistem yang sebenarnya berkaitan dengan lingkungan hidup yang lainnya, bukan cuma ramah lingkungan aja, tapi memperpanjang lingkungan hidup kita, terutama tentang air. Karena tanaman bambu ini kenapa penting di kehidupan kita? Karena pada saat hujan dia menyimpan air, tapi pada saat kering dia melepaskan air ke tanah. Nah, itu salah satu keunggulan bambu, dan bambu ini jenis tanaman yang kalau kita pakai terus pun itu nggak akan berdampak buruk pada lingkungan, karena dia jenisnya rumput, dia tumbuhnya cepat banget. Itu yang pertama. Kedua, dampaknya kan dengan kesehatan. Kalau kita dengan ramah lingkungan, tentu kayak bahan kimia atau apa yang tidak bisa masuk ke badan kita, itu nggak akan terjadi, ya nggak akan mengganggu kesehatan kita. Tapi kalau kita menggunakan styrofoam dan bahan-bahan yang bukan alami, itu bahkan styrofoam sendiri udah dinyatakan sebagai barang karsinogenik yang nggak boleh masuk dalam tubuh kita. Itu pemicu kanker. Pertama membuka pemikiran masyarakat untuk mengganti styrofoam yang sulit kan? Lumayan sulit, terutama bagi teman-teman dekat saya yang mereka yang bisnisnya memang dengan menggunakan styrofoam. Saya nggak bilang saya ingin merubah mereka, enggak. Saya ingin menyadarkan mereka dan memilih mana yang paling baik, dan Astungkaro sampai sekarang berhasil. Jadi mereka juga udah mulai sadar bahwa nggak ada yang lebih penting dari kesehatan dulu, baru sejahtera. Kalau tingkat kesulitan dalam menggunakannya bagaimana? Tingkat kesulitan sebenarnya kalau awal kita nggak pernah mengenal tentang ulat-ulatan, itu memang kelihatannya sulit banget. Bahkan kalau saya ngobrol sama pematung yang di luar Bali, mereka nggak kepikir gimana bambu bisa jadi bentuk seperti itu. Yang mereka tahu kan pahatan. Nah, ketika saya bikin workshop, saya perlihatkan sama teman-teman, ternyata sangat mudah. Jauh lebih mudah daripada menggunakan styrofoam sebenarnya. Ya, jauh lebih mudah, lebih banyak toleransinya. Jadi dalam pengerjaan itu sebenarnya kita banyak yang bisa diulik gitu. Nah, cuman tidak bisa instan seperti styrofoam. Kalau styrofoam ataupun pahatan yang material yang dipahat, itu begitu kita pahat itu bentuknya udah kelihatan. Tapi kalau ini bertahap ya, stepnya itu dari nol bertambah, nah sampai akhirnya selesai. Step-step ini yang perlu waktu itu yang ini banget saya kasih tahu ke teman-teman bahwa habis ini bisa begini loh, bahkan detailnya itu bisa ditambah jauh lebih banyak gitu, ide-ide yang bisa kita masukkan dalam material ini. Kalau kesadaran anak muda itu tentang
membuat ogoh-ogoh, terutama ya, membuat ogoh-ogoh dengan tanpa styrofoam, itu saya rasa udah tinggi banget. Mungkin bisa saya nyatakan hampir 100%, karena melihat dari apa yang mereka posting. Jadi kembali menggunakan ulat-ulatan ini, kesadaran ini itu udah menjadi sebuah tren. Bukan cuma tren aja sih, sebuah kesadaran yang akhirnya bagi orang-orang yang belum tahu pasti apa maksudnya dari ini, itu udah menjadi tren buat mereka. Dan mereka dengan bangga memperlihatkan bahwa ogoh-ogoh saya ini ramah lingkungan, ogoh-ogoh saya ini menggunakan bahan-bahan alami. Walaupun di tahun-tahun awal banyak yang cheating, jadi mengaku ogoh-ogohnya ramah lingkungan, padahal enggak. Nah, tapi kalau kita lihat perkembangannya kan tidak stuck sampai di ogoh-ogoh. Nah, 3 tahun belakangan kita udah mulai melihat seniman-seniman yang membuat karya-karya dengan ulatan bambu, rattan dan lain sebagainya, itu mulai bermunculan dan mulai dihargai. Bahkan kalau kita lihat gayor-gayor pernikahan itu sekarang udah menggunakan ulat-ulatan, menggunakan janur, bambu dan lain sebagainya. Nah, itu dihargai lebih berkelas daripada menggunakan styrofoam. Itu menurut saya kesadarannya bukan hanya di tingkat seniman, ya di seniman ogoh-ogoh ataupun seniman-seniman yang lain, tapi masyarakat luas juga udah memandang bahwa ini adalah cara pikir baru tentang kemodernan. Modern bukan berarti semua tentang teknologi baru, tapi modern juga cara pikir yang benar-benar efisien dan benar-benar yang jangka panjang. Tanggapan serupa juga disampaikan oleh perwakilan salah satu seketeruna dari Banjarkawan Desa Adat Serangan, Denpasar. Pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah Provinsi Bali dalam memberikan keleluasaan terhadap anak muda dalam berkreativitas di Bali. Sekancan kali saun kon Bali, mulai melintas tersadang nganggar senjata. Lumaris kita memargi sampunan jengera beda. Terlebih dengan menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Namun pihaknya juga menyarankan kepada seketeruna yang ada di seluruh Bali agar tetap mentaati protokol kesehatan bila mana pawai ogoh-ogoh dilaksanakan. Ogoh, iterin kota. Sekancan kali sewengkon Bali, lain melintas tersadar nganggar senjata. Lemaris kita memargi sampunan jengera beda. Terima kasih atas waktunya yang perwakilan dari SDT Banjarkawan Serangan terkait masalah boleh diadakannya ogoh-ogoh di seluruh Bali. Saya menyampaikan, tetapi di Banjar saya, Desa Adat Serangan ini tidak mengadakan kegiatan pawai ogoh-ogoh karena mengingat situasi masih dalam keadaan pandemi dan beberapa hal yang telah disepakati oleh para SDT semua dari 6 Banjar tersebut menyepakati bahwa tidak dilaksanakannya atau pawai ogoh-ogoh di masing-masing Banjar atau Desa Adat Serangan ini. Akan ada dilaksanakan kegiatan budaya karya seni masing-masing dari SDT tersebut, dan acara tersebut sudah kami laksanakan selama 2 tahun terakhir. Nah, kegiatan-kegiatan seperti seni drama, seni bondres dan sebagainya, salah satu bentuk kreativitas generasi muda kami yang kami hibur adalah anak-anak di sini, kaum ibu-ibu dan sebagainya sebagai bagian dari kreativitas anak muda yang ada di Banjarkawan. Pun langkah yang sangat baik dilakukan pemerintah Provinsi Bali yang mengadakan ogoh-ogoh ini. Yang pertama adalah selalu taati protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini. Yang selanjutnya dalam pelaksanaan ini
alangkah baiknya tidak terlalu bermewah-mewah, tidak terlalu bermeriah, karena menimbulkan, ditakutkan nanti karena terlalu banyak kerumunan menimbulkan klaster-klaster baru. Diharapkan semua mengikuti protokol yang ada sesuai dengan aturan pemerintah. Oga, oga, ogo, ogo, ngiterin desa.